kebumen juga cukup tinggi kan ya Mas, tingkat Cukup dari tinggi, laki-laki ya. suka laki-laki begitu. Tapi aku normal ya. Normal. Suka perempuan. Suka dong. Ya normalnya Siapa Mas laki-laki Agus? lah. Halo Sobat Sehat, perkenalkan aku Salwa dari Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen tahun 2025. Di podcast kali ini adalah podcast pertama kami, yakni Duhiv Bersuara. Dari diskusi menuju solusi bersama. Mari kita sambut Ketua IPPHA, Ikatan Pelajar Peduli HIV/AIDS yang pastinya sangat berwibawa dan setia ya Sobat Sehat, yakni Mas Agus Setiawan. Silakan masuk Mas Agus. Halo, Halo, Salwa. Sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat. Mas Agus bisa perkenalkan dulu siapa sih Mas Agus di balik topeng Mas Agus ini kepada Sobat Sehat yang pastinya penasaran dengan Mas Agus gitu. Iya, sebenarnya saya manusia biasa ya. Oh iya, saya juga. Oke. Bukan serigala. Oke, teman-teman semuanya, Sobat Sehat, saya Gustiawan. Perkenalan secara umum, saya mahasiswa Telkom Purwokerto yang ya. kebetulan dapat beasiswa dari ini juga, dari duta berbuah beasiswa. Oh, begitu. Sekarang aktivitas saya ya selain sebagai mahasiswa, saya juga organisatoris ya. Jadi di duta, kemudian di organisasi eksternal lainnya pastinya. Yang pasti karena saya punya jiwa organisasi, jadi ya sampai kemanapun tetap kembali ke organisasi. Oh, begitu. Iya, betul. Jadi jabatannya Mas Agus di IPPHA tuh ketua kan ya Mas? Kalau saya nyebutnya posisi aja sih, jangan jabatan ya. Oke. Posisi. Mas Agus ketua. Ya, diamanai sebagai ketua paguyuban. Ya semoga teman-teman legowo lah dengan saya sebagai ketuanya. Pasti Mas, pasti. Nah, pastinya kalau misalnya jadi ketua nih Mas, pasti banyak banget tantangan-tantangan yang ada Mas. Dari mulai mungkin teman-teman nih bagaimana organisasinya, terus program-programnya gimana yang membuat tantangan bagi Mas Agus sendiri itu gimana Mas? Oke, ini saya sedikit jadi cerita deh ya. Ya. Nggak, cukup Silakan, panjang Mas. sih sebenarnya. Kalau berbicara tentang organisasi, terutama IPPH sendiri, itu kan memang kita baru awal merintis. Ya. Dalam artian ketika kita membangun komunitas paguyuban itu kan kita harus membangun bondingnya dulu Ya. dengan teman-teman. Percuma dong kita anggota sampai di angka 80 atau 60 lebih gitu ya. Tapi kita cara bondingnya kurang gitu ya. Artinya ya kosong juga. Ya, tantangan terbesar memang yang pertama kita bonding sendiri. Apalagi ketika kita kan di sini ikatan pelajar gitu ya. Iya, Nah, sedangkan kita teman-teman juga udah banyak yang dalam artian udah masuk di dunia perkuliahan sehingga domisilinya berbeda. Nah, itu yang menjadi tantangan besar. Tapi secara garis besar kalau memang mereka domisilinya beda tapi komunikasi masih lancar itu nggak apa-apa, itu menjadi sinyal plus juga gitu. Berarti tantangannya tuh komunikasinya gitu ya Betul, Mas. komunikasi. Berarti ada solusinya dong Mas untuk mengatasi tantangan itu? Oh, pasti. Setiap Apa, Mas? ada masalah pasti ada solusi. Apa tuh Mas? Yang pertama, kita pasti harus ibaratnya memberi pemantik. Ya. Gitu ya. Kalau semisal kita ada hal-hal yang perlu kita bahas, baik itu rumor atau tentang pembahasan hal-hal yang at least kayak cerita HIV ataupun kenakalan remaja, ya kita senggol di grup. Kalau memang mereka nggak respon ya kita tag gitu dan lain sebagainya, kita mention. Itu kan sebagai awal kita membangun komunikasi. Toh kita punya handphone, ada fitur WhatsApp-nya gitu ya. Pasti semua orang punya WhatsApp lah, itu bisa membangun komunikasi walaupun kita jauh. Jadi jauh di mata, dekat di hati. Oke, baik Mas. Baik. Ya, gitu ya. Terus Mas, karena ada tantangan, ada solusi, pastinya di IPPH ini pasti ada program-programnya kan Mas? Oh, pasti. Program itu Nah, pasti. apa saja sih program-program dari IPPHA yang bisa berdampak untuk Kebumen bebas HIV, terutama pada pelajar nih Mas? Oke, yang pertama karena kita itu adalah konsennya di pelajar ya, Iya. ikatan pelajar gitu ya. Yang pertama kita mengedukasi pasti gitu ya, apalagi hal-hal yang sekarang itu sedang banyak yang viral. At least contohnya kasus LGBT, itu kan banyak tuh yang viral di Kebumen, terutama di sosial media. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita ikut menjustifikasi gitu ya? Kan nggak mungkin. Nah, kita yang dalam artian kita punya ilmu, kita tahu dasarnya ya kita mengedukasi khususnya dalam pelajar. Bisa SMP, bisa SMA, SMK atau di pesantren. Yang penting mereka terpelajar lah. Nah, gimana dengan remaja Mas gitu? Kan mereka nggak pelajar gitu ya, artinya tidak memiliki kesempatan di bangku sekolah. Nah, kita juga kadang ke desa, kemudian juga kita ke
WPA gitu ya, yang mereka pasti ada namanya remaja di desa-desa gitu ya, ada komunitasnya ya. Kita melalui hal-hal seperti itu. Artinya tidak ada alasan untuk tidak kita mengedukasi. Itu program paling utama, kita mengedukasi. Karena kadang itu sekarang tuh mereka apa ya, buta akan informasi. Oh, iya. Apalagi kayak contoh ya. Ya kita tidak menjorokkan. Ada orang kadang melihat di informasi Instagram nggak disaring tapi langsung di-share mentah-mentah, ini loh berita ini. Padahal kita belum tahu benar atau tidaknya. Hoax ternyata ya Mas. Betul. Jadi kita tetap program pertama edukasi, kemudian juga kita massifikasi program di sosial media gitu ya. Karena walaupun kita nggak bisa menjangkau, semisal dari Sadang ke Rowokele butuh waktu lama nih. Kalau lewat Instagram atau TikTok atau WhatsApp itu kan 5 detik selesai kita kirim informasi. Jadi media sosial. Betul, media sosial gitu. Terus yang lainnya juga kita ngadain program-program besar yang mana itu program pasti kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun komunikasi, juga mengentaskan yang adanya HIV/AIDS Kabupaten Kebumen. Ya gitu. Berarti programnya tuh edukasi dari media sosial, dari dunia nyata juga ya Mas. Berarti Pasti. keren banget ya Mas IPPHA itu. Ya alhamdulillah lah kita bisa bersaing walaupun masih baru. Oke. Nah, terus nih Mas, karena banyak banget stigma-stigma negatif, diskriminasi juga. Berarti program-program yang ada itu sudah berdampak belum nih Mas untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang ada gitu loh Mas di Kabupaten Kebumen ini? Kalau aku pakai persentase, Iya. persentase ini cukup besar. Ya, mungkin kalau semisal perbandingan 1 sampai 100 kita udah mencapai di angka 80 lebih lah. Karena yang pertama dari tahun ke tahun pasti kan kita tahu nih ya grafiknya nih angka HIV/AIDS terutama di kalangan pelajar, remaja ataupun di kalangan selain remaja dan pelajar. Nah, dengan adanya hadirnya kita dari tahun 2022 waktu itu saya yang pertama sudah ada kenaikan. Kan kalau kita bicara tentang HIV/AIDS itu kadang yang menjadi ambigunya adalah fenomena gunung es. Ya. Mungkin Kebumen tertinggi nih, ya karena Kebumen rajin mencari. Kita ada teman-teman pelajar HIV/AIDS, ada teman-teman yang peduli, ada volunteer gitu ya. Kabupaten lain kok nggak ada, ya barangkali mereka tidak segencar itu. Artinya kan ini menjadi simpang siur. Kok kenapa kita menjadi hal yang tertinggi ya? Karena kita sering mencari, kemudian kita mengedukasi. Yang pertama memang sisi positifnya kita jadi tahu gitu ya. Mungkin negatifnya juga dapat apa ya namanya kayak mereka yang terkena masih banyak stigma dan lain sebagainya. Tapi kita tetap mengedukasi. Artinya sudah ada dampak besar yang mereka dapatkan, terutama di pelajar. Kita mengedukasi, kemudian kita edukasinya nggak cuma lewat sekolah, kita juga kadang di wisata-wisata, kemudian kita membagi leaflet dan lain sebagainya. Artinya itu tidak ada hal-hal yang kita kosongkan. Ada tempat, ada kesempatan untuk kita mengedukasi. Jadi udah memiliki dampak yang cukup besar. Terus Mas, tadi berbicara tentang wisata nih Mas. Betul. Kan wisata di Kabupaten Kebumen juga banyak sudah terkenal ya Mas, kayak misal Manganti dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya wisata yang terkenal, otomatis juga orang-orang datang ke wisata tersebut dan bisa menjadi hotspot untuk HIV/AIDS itu berkembang gitu loh Mas. Ya, betul, nah, betul. pandangan Mas Agus tentang itu tuh gimana Mas? Yang pertama, kalau secara saya pribadi ya pasti di semua tempat pasti ada mungkin tadi hotspot gitu ya, Iya. ya, atau Starlink lah, Iya. ya lebih Itulah. kencarnya gitu ya. Nah, tapi yang pertama tetap kita edukasi itu paling penting. Oh, gitu ya. iya. Kalau semisal kita tidak bisa, karakter itu keramaiannya, Ah. kerumunan, ramai, apalagi kalau kita lihat juga orang-orangnya hetero, ada yang dari perkotaan, pedesaan, ataupun dari luar provinsi dan sebagainya. Kita tidak bisa apa ya, ibaratnya menyatukan satu perspektif. Artinya kita yang pertama adalah kita mengedukasi nih, kayak semisal kita memasang banner edukasi larangan. Nah, oke lah satu dua kali mereka tidak menghiraukan gitu ya. Tapi kan kalau setiap hari mereka lihat, kemudian sering berkunjung, itu kan menjadi sesuatu yang perlu dinotis. Nah gitu kan biasanya tuh orang menyadari dirinya butuh itu ketika sudah terjadi gitu loh. Nah makanya sebelum terjadi kita lakukan edukasi dulu, ada preventifnya, kita pasang banner edukasi, kemudian kita juga bisa konten-konten lewat Instagram yang mungkin nantinya bisa kolaborasi dengan akun-akun besar baik wisata ataupun akun-akun pemerintah supaya bisa lebih masif lagi. Ya, nggak cuma di Kebumen, mungkin wisatawan yang hadir ke Kebumen yang membawa, kita juga perlu edukasi. Jadi seperti itu. Terus Mas, kan ada fenomena yang tadi LGBT ya Mas, yang Iya. Mas Agus bilang ada yang
apa ya, hetero juga, heteroseksual, kemudian betul. juga ada homoseksual gitu. Dan di Kebumen juga cukup tinggi kan ya Mas, tingkat Cukup dari tinggi, laki-laki ya. suka laki-laki begitu. Tapi aku normal ya. Normal, suka perempuan. Suka dong. Ya normalnya Siapa Mas laki-laki Agus? lah. Ya adalah, nanti kan Oh, ada. bakal tahu sendiri. Mau di spill dulu gitu loh Mas. Jangan, masih pelajar, itu masih pelajar, masih mahasiswa, fokus ya. dulu. Habis mahasiswa langsung nikah. Enggak. Oh, enggak. Ada plan yang panjang. Oke Mas, oke. Terus Mas, tadi yang homoseksual itu, nah karena banyak Mas, di pelajar juga banyak. Gimana sih kalau misal kita tuh punya temen nih sebagai pelajar yang ternyata tuh homoseksual. Nah gimana sih kita bisa menyadarkan teman-teman untuk jangan terjerumus atau bahkan jangan mengikuti arus tersebut gitu Mas? Oke. Kalau case-nya kayak gini tuh sebenarnya cukup sulit ya. Tapi yang pertama yang perlu kita ketahui, kita harus tahu nih teman kita itu generasi apa gitu loh. Kan beda tuh generasi milenial atau Gen Z, Gen Alpha, itu kan mereka punya karakter berbeda. Ya. Mereka tidak bisa kita klasifikasi dalam satu karakter. Ada orang yang mungkin kita kasih larangan mereka nurut. Bahkan ada orang yang dikasih larangan malah mereka semakin menjadi-jadi gitu ya. Artinya kalau dari saya secara pribadi, kita itu jadi teman sebaya. Banyak teman-teman sekarang itu ketika punya masalah, ketika punya hal yang perlu dibicarakan, mereka tuh nggak berani ngomong ke orang tua. Mungkin karena bondingnya kurang, treatmentnya kurang dengan orang tua. Tapi yang terpenting kita sebagai temannya, kita menjadi teman sebaya. Nah dari situ kadang mereka lebih suka cerita ke temannya nih daripada ke orang tuanya. Nah makanya itu menjadi titik terpenting. Ada kesempatan buat kita ngobrol, kita cari informasi. Jangan langsung to the point gitu ya. Kayak kita basa-basi dulu lah, basa-basi dari hal-hal yang mungkin at least kayak hal-hal sederhana, kayak caranya ngapain aja. Kemudian kok kayak kamu akhir-akhir ini kayak kurang oke gitu ya. Nah itu bisa menjadi hal yang menjadi poin penting perlu ditanyakan gitu ya. Jadi jangan langsung kita menyikapi oh kamu LGBT gini, jangan gitu ya. Karena yang pertama kita juga tidak bisa menjustifikasi. Kita mau ngejustifikasi orang, kita mau kayak ibaratnya ngejudge orang itu ya kita manusia, ada hak asasi manusia. Kita hidup di negara hukum, artinya ada hukum yang melindungi. Nah, cara yang terbaik kita mengedukasi gitu ya. Minimal mereka berani jujur ketika mereka memang menjadi seorang kayak LGBT atau lesbi, gay dan sebagainya gitu ya. Mereka berani jujur dulu. Berani jujur, kemudian kita cari tahu apa sebab gitu ya. Artinya kan semua harus ada sebab yang diketahui. Nggak mungkin dong dia melakukan aku nggak ada sebabnya. Bisa jadi karena memang dulunya dia treatmentnya aslinya laki-laki kok mainnya sama perempuan terus, atau sebaliknya, atau pernah dipatah hatikan oleh laki-laki atau perempuan gitu ya. Itu kan bisa menjadi hal-hal yang apa ya cukup penting untuk penyebab seperti itu. Jadi yang pertama itu kita harus cari tahu secara detail dulu, tapi jangan to the point, harus ada step-stepnya. Gitu Mas. Oke, terima kasih Mas Agus. Terus nih Mas, karena pergaulan di Kebumen juga nih remaja itu sangat gencar-gencarnya untuk bebas nih Mas. Bebas kayak apa? Bebas menjerumus gitu, iya. Bebas gitu. bergaul ya? Pergaulan bebas gitu. Pergaulan bebas. Bahkan ada juga yang seks bebas dan lain sebagainya. Nah, gimana sih Mas untuk kita sebagai remaja ini ya Mas, untuk memberikan batasan dalam pergaulan, memberikan benteng untuk kita agar kita tidak terjerumus dan tidak melakukan pergaulan bebas gitu Mas. Oke, yang pertama pastinya kita mencari teman atau lingkungan yang itu positif. Oh ya. Banyak kasus remaja sekarang itu seks bebas dan sebagainya itu berawal dari lingkungan keluarga. Contoh, kalau kita melihat ya hotel-hotel di Kebumen, hotel atau tempat penginapan dan sebagainya itu kan murah-murah lah. Ya. 50.000, 100.000 gitu ya. Mungkin itu bisa berawal dari ketika nih katakanlah A sama B ya, seorang A, seorang B. Nah, mereka pacaran nih. Nah, gimana cara kita mengasih batasan? Itu berawal dari orang tua dulu atau lingkungannya dulu. Kalau orang tuanya kok jor-joran, tahu jor-joran enggak? Ya, seenaknya Nah, seenaknya bebas gitu ya, kayak bebas ngasih uang, yang penting anaknya kayak ibaratnya nur dan sebagainya. Itu belum tentu positif. Bisa jadi dengan banyaknya uang yang dikasih ke anaknya itu bisa menjadi wah dia kumpulin tuh buat cekin, kan bisa jadi ya. Kita nggak tahu kan. Tidak hal seperti itu, atau kayak misal tempat-tempat yang memang banyak hotspotnya pasti ada lah orang-orang yang ya istilahnya mungkin open BO dan sebagainya gitu ya. Anak sekarang kan
kalau dikasih tahu mereka malah semakin menantang gitu loh. Kayak kita kasih larangan, ini loh HIV ini ya. Kadang mereka malah semakin penasaran. Nah, artinya kita harus benar-benar memastikan nih apakah mereka mendapatkan informasi itu dicerna dengan baik atau mentah-mentah. Atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, jadinya seperti itu. Kita harus benar-benar tahu dari lingkungan sendiri gitu ya. Yang kedua, ketika lingkungan kita udah baik gitu ya, kita ajaklah kepada hal yang kebaikan. Ya setidaknya agenda-agenda positif. Toh biasanya orang-orang yang seperti itu karena mereka yang mengalami kekosongan akan kegiatan gitu ya. Kekosongan, ada kesempatan gitu ya. Ada kesempatan nih, langsung. Nah makanya cari informasi kegiatan positif supaya tidak terjadi hal seperti itu. Ketika kita tidak bisa ibaratnya menghentikan, setidaknya kita mencegah. Dari satu persatu pasti akan selesai gitu ya. Gitu. Simpelnya gitu. Kalau panjangnya ya semua orang punya treatmentnya masing-masing. Oke Mas. Salah satu hal yang positif dengan mengikuti Duta Pelajar. Itu positif banget. Positif banget gitu ya. Positif. Saya yakin dapat pahala. Amin. Pahala. Amin. Mungkin orang lain pahalanya dari segi ibadah ya. Kita pahala dari mengedukasi orang. Amin. Itu sangat luar biasa. Pahalanya lewat HIV AIDS gitu. Luar biasa. Terus nih Mas, mimpi Mas Agus ke depannya untuk mewujudkan big dream-nya IPPHA. Harapannya Mas Agus ke depannya untuk IPPHA ini bagaimana Mas? Mimpi ya? Mimpi. Saya tadi malam mimpi apa ya? Oke. Kalau mimpi pasti semua orang punya harapan besar. Iya. Apalagi ketika kita membangun komunitas. Yang pertama dari segi organisasi dulu. Membangun pertahanan dulu. Jangan sampai organisasi ini hanya bertahan tahunan saja, tapi harus sampai selamanya gitu ya. Bergema selamanya. Artinya organisasi ini itu harus benar-benar kita bangun gitu ya, pertahankan solid dulu. Gimana kita membangun komunikasi, kita membangun treatment dari pribadi kita sendiri, kemudian strukturalnya kita bisa komunikasinya oke, supaya kita ngeblow up diri kita ke lingkungan publik gitu ya. Kita harus benar-benar kuat dulu nih di internal kita. Ketika udah kuat, kita sudah punya bekal yang cukup oke, apapun yang terjadi, kapanpun yang dilakukan itu tetap kita siap. Kita baru kita memasifkan program-program kita. Nah, besar harapan saya ke depan itu ini bisa berkelanjutan, ada sustainability. Artinya ketika mungkin belum banyak sekolah yang memiliki keterwakilan di IPPHA atau duta, setidaknya mereka punya istilahnya kayak Big Air, Remaja, atau mungkin ada teman sebaya yang mereka bangun dari bisa lingkungan OSIS, atau kalau di Muhammadiyah ada IPM, atau di NU ada IPPNU atau IPNU. Artinya mereka ketika tidak punya kesempatan masuk di IPPHA, mereka punya kesempatan mengedukasi. Jangan hanya mereka mengedukasi ketika masuk duta aja. Jadi mereka belum masuk duta pun mereka harus bisa mengedukasi, karena itu kan hal yang bermanfaat untuk kebaikan. Jadi saya punya harapan besar seperti itu. Nah harapannya dari harapan itu jangan ketergantungan. Kayak semisal, saya punya ketua, kalau ketua saya nggak gerak. Jangan seperti itu. Jadi kalau di organisasi kita itu kerjasama, sama-sama bekerja. Karena kita super tim ya, bukan superhero. Yes. Bukan juga Superman gitu ya. Apalagi kita kan punya anggota yang banyak. Ya jadinya kita harus super tim, membangun komunikasi, ada teamwork yang kita bangun. Ketika si A nggak bisa, ada si B, ada si C. Ketika si A belum punya ide, ada si B, ada si C yang memberikan brainstorming ide. Jadi seperti itu. Yang penting kita bertahan dan ada keberlanjutan untuk mengedukasi. Seperti itu. Mas. Tadi solusi yang kita dapat dari diskriminasi sudah banyak, solusi tantangan dari Mas Agus juga sudah banyak. Betul. Dan mimpinya Mas Agus juga sudah dikasih tahu untuk teman-teman sobat sehat di luar sana. Jadi sekian dari podcast kali ini sobat sehat. Sebelum ditutup. Oh ya. Harus ada closing statement dulu nih. Oke Mas Agus. Ya. Apa Mas? Ini buat teman-teman pelajar aja ya. Closing statement buat teman-teman. Yang pertama, kita memang dari latar belakang yang berbeda gitu ya. Kita manusia-manusia yang hetero, mungkin ada yang dari pegunungan, pedesaan, ataupun di lingkungan perkotaan gitu ya. Tapi kita hadir dan lahir itu dari satu Tuhan yang sama ya. Artinya kita punya hak untuk bisa mengedukasi, kita punya hak untuk bisa memberikan adaptasi ke teman-teman yang mungkin belum bisa memiliki kesempatan yang sama. Ketika mungkin teman-teman pernah merasakan pahit, jangan sampai itu dikasihkan ke teman yang lainnya. Artinya kita harus menjadi
orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika mungkin belum bisa memberikan kesempatan di bidang pendidikan, kita bisa memberikan edukasi di bidang yang lain, misalnya kayak hal-hal yang terkait HIV/AIDS, kesehatan dan lain sebagainya. Artinya tidak ada waktu dan tidak ada hal yang mungkin kosong untuk kita tetap mengedukasi. Jadi tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Seperti itu. Terima kasih Mas Agus atas berbagai macam cerita yang sudah dibagikan untuk kita semua. Dan Sama-sama. semoga kita selalu sehat selalu. Amin. Amin. Sehat jasmani rohani. Amin. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk share ke sosial media teman-teman sekalian di Instagram, WA, dan lain sebagainya. Like and subscribe juga. Bye-bye. See you next time.